Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman CPNS. Ya, kali ini saya akan sharing tentang pengisian SKP CPNS untuk teman-teman khususnya formasi perawat ya di jabatan fungsional baik D3 ataupun S1. Nah, yang pertama saya harus informasikan juga dulu ke teman-teman, kita ke master data ASN dulu ya. Jadi jangan lupa di master data untuk pendidikan formal teman-teman diaktifkan dulu ya. Jadi nanti akan kelihatan di SKP. Kalau ini tidak diaktifkan, tidak muncul di kolom pada saat Anda membuat laporan di informasi SKP. Nah, oke, kita lanjut aja ke SKP. Nah, yang pertama setting tahun dulu ya. Jadi setting tahun SKP. Nah, ini tahun 2021, kita pilih save. Oke, ini jangan lupa di oke dulu ya. Kalau belum di oke, ini nggak akan tersimpan nanti. Nah, baru setelah muncul pemberitahuan notif seperti ini, sukses proses update data berhasil. Oke, ini berarti sudah tersimpan. Lalu ke prestasi kerja. Nah, ini kebetulan sudah terbuka. Jadi kalau belum terbuka, kolomnya akan seperti ini. Nah, kita buka dulu. Yang pertama, informasi SKP. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kenapa di master ya di data pribadi kita diaktifkan dulu agar ini muncul ya. Jadi kalau belum diaktifkan, tulisannya masih N ya, bukan Y. Ini kelas jabatan dan kuliah ya, tempat kita asal kuliah ini nggak muncul ya. Jadi hanya akan muncul di sini ya, ini saja di jabatan. Nah, kelas jabatan ini nggak muncul. Oke, setelah itu ini kebetulan saya sudah membuat ya. Jadi buat teman-teman yang belum membuat, akan tampilannya nanti akan kolom kosong ya. Klik aja tambah. Nah, setelah itu ini akan ada keterangan otomatis terisi ya, karena SPMT kita di awal kita mengisi 1 Februari 2021 ini akan terpasang. Nah, ini juga otomatis tahun 2021. Lalu jangan lupa kita pilih status Y ya. Di kolom jabatan fungsional kita isi tidak bisa mengetik ya. Jadi kita di select. Nah, posisi untuk perawat ini agak tengah ya, di tengah agak ke bawah. Nah, jadi kita urut aja di abjad P. Kita cari perawat. Nah, ini di sebelah folder kuning ada tombol plus, kita klik aja. Nah, ini akan ada pilihan sesuai jenjang karir kita atau jabatan fungsional kita yang mana. Untuk yang D3 kita pilih perawat terampil 2C, dan untuk yang S1 perawat ahli pertama 3A. Oke, karena saya yang D3 jadi perawat terampil 2C saya pilih. Oke, setelah ada di kolom ini ya, kita pilih. Nah, ini kodenya diseragamkan, yang 2C untuk kita ini 210903 ya. Lalu status informasi SKP kita pilih yang nomor 15 CPNS 2021. Nah, untuk periodenya jadi di sini akan ada kalender yang Anda harus pilih ya, bisa dipilih. Jadi lebih baik jangan ngetik sendiri, tapi pilih saja di kalender ya. Nah, ini sudah tersedia nanti ya. Nah, kita pilih 1 Februari 2021 menyesuaikan dengan SPMT kita, dan sampai dengan kapan ini, sampai dengan akhir tahun ya. Jadi kita pilih ini, kebetulan kalau sudah pernah mengisi ini akan keluar otomatis yang pernah kita isi ya. Atau kalau belum keluar kita pilih saja di sini di kalendernya. Oke, kita pilih Desember, tanggal akhir ya, 31. Nah, atasan langsung dan atasan banding kita pilih ya. Sekarang memang ada dua ya, yang
dengan Pak Adi dan Ibu Kus. Nah, untuk informasi untuk teman-teman CPNS yang sekarang ini kita pilih Pak Adi ya. Nah, tidak usah kalian mengetik lengkap dengan gelar-gelarnya. Jadi Anda disarankan pilih yang sudah tersedia di kolom ini ya. Jadi karena ini otomatis dengan sistem ya. Oke. Untuk atasan banding ini PLT ya, atas nama Dr. Nuni. Oke, kita ketik saja, nanti akan ada pilihannya ya. Ini dia ada 3 ya, Ibu Nuni. Nah, ini kita pilih yang Dr. Nuni Damayanti. Nah, nanti memang ini belum keluar gelar, jadi pada saat kita save akan jadi kolom yang seperti di awal tadi, sudah lengkap dengan gelar dan nomor NIP-nya. Oke, kita save ya, kebetulan saya sudah buat. Nanti save sampai di atas ini akan ada tulisan OK, kita klik lagi sampai tertulis sukses ya. Nah, oke. Setelah kita save akan ada tampilannya seperti ini. Nah, ya. Nah, oke, dari jabatan sampai di aksi. Nah, ini kalau tulisannya masih belum aktif ya atau N, kita aktifkan dengan pencet yang gambar pensil ya. Tunggu dulu sampai keluar notif sukses, proses update data berhasil. Nah, jadi kalau kalian teman-teman untuk misalkan mengubah data yang terbaru atau memperbaiki misalkan ataupun menambah, jangan lupa selalu diaktifkan ya biar update datanya. Nah, ini dia sudah keluar ya, ini SKPD ini sudah otomatis keluar. Jabatan oke. Nah, atasan langsung, atasan banding ini sudah keluar juga otomatis. Nah, ini ya, jadi target kita sebenarnya WPT itu 75.000 kalau 12 bulan atau 1 tahun penuh. Tapi karena kita dimulai dari Februari tanpa Januari, ini 68.750 ya. Ini akan otomatis pada saat, karena kita tadi ya mengisi mulai dari Februari. Jadi itu otomatis. Oke. Atau kasarannya ini per bulan kita targetnya 6.250 menit ya. Ya, lanjut ke setelah informasi SKP sudah oke, kita lanjut ke target kerja ya. Nah, di target kerja ini ada tabel yang kosong ya kalau kita belum isi. Nah, ada pilihan unsur utama, unsur limpahan, dan unsur penunjang. Nah, kalau unsur utama ini kegiatan yang istilahnya sesuai dengan misalkan dengan jenjang karir kita, dengan PK kita, ya, kewenangan klinis kita. Nah, untuk limpahan ini bisa jadi di atas, ya, di atas klinis, kewenangan klinis kita, ya, di atas jenjang karir kita. Nah, dan unsur penunjang misalkan kita menjadi tim mutu ya, jadi ini bisa ditambahkan Anda. Tapi kalau kita mungkin teman-teman juga yang non BLUD ya, ini cukup, saran saya pilih unsur utama saja. Jadi fokus pada tugas kegiatan utama kita. Jadi biar nggak bingung nanti pada saat realisasi di lapangan nanti ya. Nah, ini kalau berwarna merah ya berarti belum memenuhi syarat. Nah, kan ada tulisan TMS. Oke, karena kita belum ngisi ya. Jadi kita isi dulu ya. Oke, untuk teman-teman perawat. Nah, di target di unsur utama ya. Nah, akan ada kolom seperti ini, pilih kegiatan tugas jabatan, Anda klik 4 ya, jabatan fungsional ini hanya 1 yang keluar nanti. Jadi tidak usah teman-teman menulis ya, tidak bisa, tapi cukup dipilih saja di sini ya, di kolom. Nah, kita pilih yang kira-kira ya tindakan itu sesuai dengan nanti pada saat kita sehari-hari di lapangan bisa merealisasikannya. Namun untuk informasi dari
Pak Adi disarankan ya teman-teman diseragamkan, dalam artian ini mungkin ya untuk teman-teman yang non BLUD. Kalau BLUD yang mungkin akan kembali ke tempat instansi awal atau instalasi ruangan tempat kerja sebelumnya, ini akan langsung spesifik memilih unsur utama atau uraian tugas yang sesuai dengan realisasi mereka di lapangan. Tapi kalau teman-teman yang baru misalkan diseragamkan, saya sarankan Anda pilih tindakan yang bisa dilakukan ya atau direalisasikan di tempat, misalkan tempat Anda orientasi di IGD bisa dilakukan, di medik bisa dilakukan, di bedah bisa dilakukan, dan lain-lainnya. Contohnya, Anda pilih oksigenasi sederhana. Jadi ini bisa dilakukan di mana saja ya, di IGD, medik, bedah. Nah, tapi kalau misalkan Anda memilih melakukan perawatan paliatif contohnya. Nah, ini yang susah. Takutnya Anda nanti pada saat orientasi ke IGD ya tidak mungkin Anda melakukan perawatan paliatif ya. Kalaupun ada, tapi sepertinya nggak ada ya. Saya nggak pernah menemukan tindakan ini ya. Ini kecuali di medik lah, bisa direalisasikan. Jadi itu ya teman-teman, pilih yang kira-kira kita bisa realisasikan di lapangan pada saat orientasi ya. Kecuali misalkan saya sudah di IGD, maka yang bisa saya pilih ini ya, tindakan kondisi gawat darurat, bencana atau kritikal. Ini masih bisa saya realisasikan di sehari-hari. Oke, contohnya kita pilih pengkajian ya. Nah, kalau teman-teman kurang luas ya kita pilih ya diperluas seperti ini. Diusahakan teman-teman mengisi lewat laptop agar tampilannya lebih jelas ya. Untuk mengurangi kesalahan dan tidak banyak-banyak konsul atau revisi nanti ya. Oke, misalkan di poin 9 kita pilih pengkajian keperawatan dasar pada individu ya. Diklik saja nanti akan otomatis terisi kolomnya. Nah, di kuantitas ini kuantitas dalam artian 1 tahun ya kalau kita lengkap 1 tahun. Tapi karena sekarang kita mulai dari Februari, kita pilih 11 bulan. Ya, jadi pengkajian keperawatan dasar pada individu, misalkan saya 1 bulan 3 pasien targetnya. Jadi kalau 11 bulan itu ada 33 ya. Misalkan saya target per hari 1 pasien ya. Nah, jadi di sini karena ada 11 bulan saya mengisinya 11 ya. Oke, kita pilih misalkan saya target 1 bulan itu 3 pasien ya, maka dalam setahun isinya adalah di kuantitas 33, kualitas 100%, waktunya kita pilih 11 bulan. Kecuali untuk tahun depan, jadi sudah lengkap ya, tahun depan 12 bulan dalam 1 tahun. Oke, kita save ya. Nanti akan ada pertanyaan apakah Anda benar-benar mau menyimpan data, itu diklik OK. Saya sarankan juga untuk teman-teman pada saat pengisian ini menggunakan WiFi ya, agar pada saat proses pengisian tidak terjadi galat atau gangguan sehingga nanti mengganggu pada saat proses. Ini masih kurang dari target ya teman-teman. Anda tambah lagi detail kegiatan untuk menambah target agar mencukupi baik WPT maupun angka kredit. Menambah komunikasi terapeutik ya. Pada uraian kegiatan melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan, saya akan memberikan target yaitu 40 pasien per bulan ya. Jadi kalau dalam setahun di kuantitas ini kita isi 440 ya, tinggal 40 dikali 11 ya, jadi 440. Nah, kualitas tetap sama 100% waktu 11 bulan. Jangan lupa ya, jadi ini harus Anda teliti banget istilahnya biar nggak ada revisi ya, karena memakan waktu lumayan kalau untuk revisi Anda.
Oke, kita cek lagi. Ya, ini masih kurang, kita tambah terus sampai nanti terpenuhi, memenuhi syarat ya. Nah, tugas jabatan misalkan saya menggunakan ya ini nomor 17 ya. Oke, saya mau buat target misalkan 385 itu dalam setahun ya. Jadi 35 pasien setiap bulan. Nah, kalau 35 pasien setiap bulan, saya setahun harus 385. Jadi 35 dikali 11 ya. Nah, kita simpen lagi. Oke, di oke, jangan lupa. Nah, ini masih kurang ya, masih ada 11.000. Jadi teman-teman lengkapi sampai nanti ini tidak berwarna merah lagi, baru bisa dikirim ke atasan langsung ya. Oke, saya masih kurang, kita pilih lagi tindakan yang lainnya ya. Ya, misalkan ini poin nomor 4. Saya akan membuat target per hari itu 38 pasien misalkan ya. Kalau 38 pasien 418 berarti kita inputnya. Oke, jangan lupa 11 bulan save di oke. Ya, nanti untuk tindakan selanjutnya Anda terus lakukan seperti itu sampai memenuhi syarat ya. Oke. Mungkin saya menambahkan oksigenasi sederhana ya. Oksigenasi sederhana ya, misalkan 35 pasien. Jadi saya harus 38 pasien ya, harus 418. Ya, jadi Anda pada saat memilih detail kegiatan, pilihlah yang kira-kira kita bisa realisasikan dan istilahnya sering kita lakukan di ruangan nanti ya, di ruangan tempat kita bekerja. Oke. Nah, misalkan saya pernah membawa pasien ya, atau tentang pasien-pasien COVID. Nah, saya bisa pilih ini tindakan memfasilitasi lingkungan yang tenang, aman dan bebas risiko penularan infeksi ya. Misalkan saya mentargetkan 40 pasien, jadi 440 ya dalam 11 bulan. Ya, 40 pasien dikali 11 bulan, hasilnya 440. Oke, kita cek lagi, udah 6 tindakan, ini masih kurang ya, masih belum memenuhi syarat. Kita tambah lagi. Nah, ya, misalkan di dokumentasi, ya ini di dokumentasi tindakan keperawatan. Oke, target saya akan membuat 40 pasien ya per bulan. Untuk 40, boleh Anda anggap 40 pasien atau 40 tindakan ya. Jadi dalam satu pasien sebenarnya bisa beberapa tindakan ya. Nanti di uraian tugas akan ada beberapa tindakan. Jadi tugas jabatan ini melakukan dokumentasi tindakan keperawatan ya. Ini akan terbagi beberapa uraian tugas juga ya. Nanti Anda konsultasikan kepada kepala ruangan aja ya. Misalkan melakukan dokumentasi asesmen awal keperawatan, melakukan dokumentasi hasil pemeriksaan pasien. Nah, itu kan sudah 2 kegiatan ya. Atau kalau memang pasien Anda mencukupi, Anda pakai satu kegiatan untuk satu pasien, itu tidak masalah ya. Konsultasikan aja ke kepala ruangan Anda, selalu konsultasikan ya. Nah, untuk dokumentasi tindakan ya, saya target 40 ya.
Ini dikalikan 11, 440. Oke, di save. Nah, sudah ada sekitar 7. Ya, ini masih belum ya. Kita tambah lagi. Ya, kira-kira yang sesuai dengan realisasi nanti kita pada saat di lapangan ya. Ya, oke, ini misalkan kita pilih kita pilih untuk kuantitas melaksanakan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka melakukan upaya promotif. Kita pilih 385 kuantitas ya. Ini dalam waktu 1 tahun. Nah, ini total unsur utama. Jadi dari waktu saya sudah mencukupi ya, memenuhi syarat. Nah, untuk keterangan total unsur utama, jadi ini istilahnya di atas 70% ya. Ini memenuhi syarat. Cuman yang total angka kredit ini masih kurang. Status waktu penyelesaian tugas juga kurang ya. PPT-nya juga kurang. Nah, kita masih harus menambah lagi agar bisa pas ya. Nah, baik teman-teman, untuk mempersingkat saja saya sudah atur ya, akhirnya menghasilkan 9 ya, 9 unsur utama, nanti akan dijadikan sebagai detail kegiatan, dirinci-rinci lagi. Nah, ternyata hasilnya waktu penyelesaian tugas WPT-nya saya di angka 68.816 atau 100,1% ya, lebih sedikit lah. Ini selisihnya dengan 68.750 dari target selama 11 bulan itu hanya 66 menit ya, tidak lebih banyak atau bahkan tidak kurang dari itu. Nah, total angka kredit juga 4,587. Nah, juga mepet juga dengan tidak jauh-jauh amat dan tidak kurang-kurang amat dari target ya, 4,583. Nah, setelah selesai seperti ini, semua akan berwarna menjadi hijau ya. Setelah itu Anda kirim ke atasan langsung. Nah, sebelum itu konsulkan dulu ke kepala ruangan masing-masing. Setelah kepala ruangan ACC, baru kita kirimkan ke atasan langsung, yaitu ke Pak Adi. Nah, nanti setelah Pak Adi ACC, Anda akan lanjut ke pekerjaan selanjutnya ya, nanti di breakdown kerja. Nah, sementara ini dulu teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman kerjakan data itu, mana hal-hal yang bisa direalisasikan di unit kerja masing-masing. Ya, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.